Oke, halo Bapak Jimmy, selamat malam. Hari ini kelompok kami yang terdiri dari saya, Jasper, Victor, Daniel, Alessandro, dan juga Sandy, kami dari Universitas Ciputra akan mewawancarai Bapak mengenai bisnis Bapak, yaitu PT Nine Stars Futures. Apakah itu benar, Bapak? Iya, betul. Oke, baik. Pertama-tama, apakah Bapak boleh menceritakan lebih tentang profil perusahaan Bapak? Mungkin bisa dimulai dengan tempatnya terletak di mana, dan juga bisnisnya menyediakan produk apa, dan juga visi dan misi dari bisnis Bapak. Baik. Jadi bisnis kami adalah PT Nenstar Futur dan kantor pusatnya ada di Jalan Sutorjo Tengah 2 nomor 26 yaitu di Surabaya. Bisnis kami menyediakan berbagai macam fasilitas mulai dari trading forex, gold dan indeks Amerika. Visi dari bisnis kami adalah menjadi pemimpin terdepan dalam bidang perdagangan berjangka global. Dan misi kami adalah untuk memajukan dan mengembangkan perdagangan berjangka di Indonesia. Sebagai unggulan, investasi alternatif terutama terhadap lindung nilai juga memiliki dampak pada ekonomi kita baik mikro maupun makro maupun mikro. Oke, Bapak, siap. Lalu saya akan melanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Bisakah Bapak memberikan beberapa informasi tentang struktur karyawan saat ini di PT Nine Stars Futures? Jadi sistem karyawan dari PT Nine Star Future itu ada ahli masing-masing. Ada akuntansi, kepala cabang, dan broker. Tugas dari akuntansi adalah memegang keuangan atau finance dari PT. Kalau kepala cabang, mereka di sini untuk membangun tim dengan anak buah untuk kerjaannya. Dan broker, ada dua tipe broker, yaitu freelance dan broker tetap. Kalau broker freelance, artinya broker bonus berdasarkan closingan. Tapi kalau broker tetap berarti broker yang sudah mencapai target dan mendapatkan gaji tetap dari perusahaan dan mendapatkan bonus dan komisi dari persenan closingan. Oke, apakah ada website bisnis yang bisa mungkin kita kunjungi untuk mendapatkan informasi lebih terkait bisnis Bapak? Karena itu akan sangat bermanfaat. Oh ya, langsung pergi ke Google, tulis saja PT Nine Star Future. Nanti yang paling atas itu ada website official kami. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, berapa faktor penting yang mengharuskan perusahaan untuk melakukan pembaruan sistem? Tentunya ada seperti tuntutan dan harapan pelanggan yang terus berkembang, landscape pasar yang kompetitif, dan kepatuhan terhadap peraturan. Baik, kemudian untuk pertanyaan berikutnya, dapatkah Anda menyoroti tantangan atau masalah tertentu yang telah mendorong organisasi untuk mempertimbangkan membuat perubahan? Sebagai contoh seperti kemajuan teknologi, kemudian ada mengubah di pasar, dan kemudian ada juga efisiensi dan skalabilitas operasional. Baik, kemudian untuk pertanyaan berikutnya, apakah ada faktor eksternal seperti tren pasar atau kemajuan teknologi yang memengaruhi kebutuhan akan perubahan? Faktor eksternal seperti tren pasar dan kemajuan teknologi sangat mempengaruhi kebutuhan akan perubahan pasar, termasuk pergeseran preferensi perdagangan, peluang investasi yang muncul, dan perkembangan ekonomi global, mendorong kebutuhan organisasi untuk menyesuaikan strategi dan penawarannya. Kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, dan analiti data menghadirkan peluang bagi PT Nenstar Future untuk meningkatkan
platform perdagangan sistem manajemen risiko dan wawasan pelanggan. Sikap PT Nens Futur menyadari perlunya perubahan yang didorong oleh permintaan pelanggan yang terus berkembang, landscape pasar yang kompetitif, kepatuhan terhadap peraturan, kemajuan teknologi, dinamika pasar yang berubah, dan mengejar efisiensi dan stabilitas operasional. Organisasi berkomitmen untuk merangkul perubahan ini secara proaktif untuk mempertahankan posisinya sebagai perusahaan piala berjangka terkemuka di Indonesia dan memberikan layanan yang luar biasa kepada klien. Baik, terima kasih atas jawabannya. Berikut saya akan bertanya mengenai apa sama di balik usulan perubahan di PT Nine Stars Future. Beberapa alasan seperti untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, kemudian ada untuk memperluas penawaran produk, dan terakhir adalah untuk merangkul kemajuan teknologi. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana perubahan ini selaras dengan tujuan dan visi perusahaan? Karena pertama, perubahan ini dapat memperkuat hubungan kami dengan klien. Kemudian kami dapat mempertahankan keunggulan kompetitif, dan terakhir mendorong pertumbuhan dan profitabilitas. Baik, oke. Berikut pertanyaan terakhirku. Bisakah Bapak mendiskusikan manfaat dan peluang yang diharapkan dapat dicapai oleh organisasi melalui perubahan ini? Manfaat pertama adalah peningkatan retensi dan akuisisi klien. Kemudian ada keunggulan kompetitif, kemudian ada efisiensi operasional. Singkatnya, PT Nine Star Future mengusulkan perubahan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, memperluas penawaran produk, merangkul kemajuan teknologi. Perubahan ini selaras dengan tujuan dan visi jangka panjang perusahaan kami dengan memperkuat hubungan klien, mempertahankan keunggulan kompetitif, dan mendorong pertumbuhan dan profitabilitas. Ya Pak, pertanyaan dari saya Pak. Baik. Baik, untuk pertanyaan dari saya, menurut pengalaman Bapak, jenis penolakan terhadap perubahan apa yang biasanya terjadi di dalam organisasi? Pertama adalah resistensi karyawan, kemudian ada kurangnya pemahaman atau komunikasi, dan terakhir ada budaya organisasi. Oh, baik-baik. Dan pertanyaan kedua, pernahkah Anda menemukan contoh resistensi tertentu untuk berubah di PT Nine Star Future? Jika iya, bagaimana mereka ditangani? Pertama adalah saat kami mengimplementasikan platform perdagangan baru dengan fitur yang disempurnakan, ada penolakan awal dari beberapa karyawan yang merasa nyaman dengan sistem sebelumnya. Untuk mengatasi hal ini, kami menyelenggarakan sesi membiasakan mereka dengan platform baru, menyoroti manfaat yang ditawarkannya, dan mengatasi masalah apapun yang mereka miliki. Selain itu, kami menunjuk tim pendukung untuk membantu karyawan selama masa transisi, memastikan mereka merasa didukung dan percaya diri dalam menggunakan platform baru. Kemudian adalah saat kami memperkenalkan protokol manajemen baru, ada penolakan dari beberapa pedagang yang terbiasa dengan pendekatan yang lebih santai. Untuk mengatasi hal ini, kami mengadakan lokakarya dan memberikan penjelasan terperinci tentang pentingnya protokol baru dalam meminimalkan risiko dan melindungi klien dan perusahaan.
berikutnya adalah apa yang Anda yakini bisa menjadi sumber resistensi potensial terhadap perubahan di dalam PT Nine Star Future? Pola pikir dan kebiasaan karyawan, kemudian ada kurangnya kesadaran atau pemahaman, kemudian ada ketakutan akan keamanan kerja, kemudian ada hambatan budaya. Jika hal itu terjadi, kami melakukan komunikasi yang jelas dan konsisten, kemudian inklusif dan keterlibatan, kemudian pelatihan dan didukung, terakhir merayakan kisah sukses. Terima kasih Pak. Dan pertanyaan selanjutnya saya kasih ke Sandy. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Untuk kali ini saya akan memberikan Bapak pertanyaan saya yang terakhir. Jadi baik, pertanyaan berikutnya akan saya lanjutkan. Oke. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan akan berkaitan dengan cara-cara Bapak bisa mengatasi resistensi terhadap perubahan. Baik, mari kita loncat saja ke pertanyaannya Pak. Yang pertama dari saya, bagaimana Bapak melakukan pendekatan untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan dalam organisasi Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, jadi untuk ini saya akan jawab sesuai dengan pengalaman saya sendiri. Jadi dalam pengalaman saya telah mengamati bahwa jenis penolakan yang umum terhadap perubahan dalam organisasi termasuk pertama adalah takut dengan hal-hal yang tidak diketahui, di mana orang mungkin menolak perubahan karena mereka nggak yakin bagaimana hal itu bisa berdampak pada peran, tanggung jawab, dan keamanan kerja mereka. Dan berikutnya, kedua adalah kenyamanan dan status quo, di mana beberapa karyawan mungkin menolak perubahan karena merasa nyaman dengan proses dan sistem saat ini, dan alhasil menolak untuk belajar atau beradaptasi dengan yang baru. Yang terakhir ini adalah kurangnya kesadaran atau pemahaman, karena penolakan dapat terjadi ketika karyawan tidak sepenuhnya memahami kebutuhan akan perubahan atau manfaat potensial yang dapat dihasilkan itu. Oh begitu ya Pak ya. Oh baik. Iya. Terima kasih Pak Jimmy. Baik Pak, akan saya bacakan lagi untuk jawaban pertanyaan yang berikutnya. Oke Pak, untuk pertanyaan keduanya juga sama topiknya, yaitu bisakah Bapak membagikan beberapa strategi atau mungkin teknik apapun yang Bapak dapat merekomendasikan atau efektif dalam mengatasi penolakan terhadap perubahan di masa lalu Pak? Oh, oke, terima kasih. Baik, untuk di PT Nine Star Futures kami telah menemukan contoh penolakan terhadap perubahan. Misalnya saat kami memperkenalkan platform perdagangan baru dengan fitur dan fungsionalitas yang ditingkatkan, beberapa karyawan kami awalnya ragu untuk menerima perubahan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, di mana kami menerapkan strategi sebagai pertama komunikasi yang jelas, kami mengomunikasikan alasan dibalik perubahan tersebut, menekankan manfaat yang akan diperoleh karyawan klien. Yang kedua, pelatihan dan dukungan, di mana kami menyediakan sesi pelatihan komprehensif dan dukungan berkelanjutan untuk membantu karyawan membiasakan diri dengan platform baru dan mengatasi setiap tantangan yang mereka hadapi. Dan yang terakhir adalah kolaborasi dan keterlibatan, karena kami melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan dan mencari umpan balik dan saran mereka untuk memastikan kekhawatiran mereka didengar dan dipertimbangkan. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya Pak ya. Dan akan saya tanyakan lagi untuk pertanyaan terakhir hari ini dari kelompok saya Pak ya. Yaitu menurut Bapak, peran efektif komunikasi apa yang dimainkan dalam
merespons terhadap perubahan, dan juga bagaimana Bapak bisa memastikan efektif komunikasi selama seluruh proses perubahan yang dihadapi dalam PT Nine Stars Future ini, Pak. Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir ini, potensi sumber resistensi terhadap perubahan dalam PT 9 bintang berjangka dapat mencakup mungkin pola pikir dan kebiasaan. Karena karyawan mungkin terbiasa dengan metode atau strategi perdagangan tertentu dan mungkin menolak mengubah pendekatan mereka. Selain itu juga mungkin takut pada teknologi. Karena saat kami memperkenalkan kemajuan teknologi baru, beberapa karyawan mungkin merasa kewalahan atau tidak aman dengan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan. Ada juga organisasi di mana jika budaya organisasi yang ada tidak memupuk keterbukaan, pembelajaran, dan kemampuan beradaptasi, hal itu dapat menimbulkan resistensi terhadap perubahan. Nah, kalau untuk mengatasi sumber retensi potensial ini, kami fokus pada pertama komunikasi yang jelas dan transparansi tentang alasan dan manfaat perubahan. Kedua, memberikan sumber daya untuk membantu karyawan mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri yang diperlukan. Ketiga, mendorong budaya belajar dan inovasi yang berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah melibatkan karyawan dalam proses perubahan dan mengatasi masalah dan umpan balik mereka. Oh, begitu ya Pak. Baik Pak. Ya. Terima kasih atas jawabannya yang sangat lengkap. Kami dari kelompok organisasi Behavior Ciputra berterima kasih banyak, sebanyak-banyaknya karena telah meluangkan waktu untuk kami interview hari ini ya Pak ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan, cukup sekian ya Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Baik, saya juga terima kasih telah interview saya dan terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat berkesan. Mari kita bertemu lain kali lagi. Terima kasih banyak teman-teman. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Jasper dan lain-lainnya. Ya, Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak. sama-sama.